Jadi, di sini saya akan membawakan materi hukum Islam yang berjudul Pengertian Hukum Islam, Syariah, Fikih, dan Usul Fikih. Nah, jadi yang pertama itu ada materi. Jadi materi itu yaitu ada pengertian hukum Islam, tujuan hukum Islam, pengertian fikih, pengertian usul fikih, dan ada kaidah usul fikih. Baik, sebelum lanjut ke materi pembahasan yang pertama, sebelumnya saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu. Agama Islam adalah agama yang sempurna, serta ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia. Di dalamnya terdapat banyak sekali ilmu-ilmu yang mengaturnya, seperti ilmu fikih. Di dalam ilmu fikih tersebut ada banyak bahasan-bahasan diantaranya mengenai hukum Islam, syariah, usul fikih, serta dengan kaidah fikih. Al-Quran dan hadis telah menjadi sumber hukum bagi umat Islam dalam menentukan hukum. Maka ada cara khusus dengan metode-metodologi yang akan berperan dalam memahami hukum Islam dari petunjuk-petunjuknya itu yakni usul fikih. Di dalam pembahasan ini akan menyajikan beberapa kajian mengenai hukum Islam, syariah, fikih, dan usul fikih. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan materi. Yang pertama itu ada hukum Islam. Jadi, istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law dalam literatur barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam, maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi adalah berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu hakama yahkumu yang kemudian bentuk masdarnya menjadi hukman. Lafaz al-hukumu adalah bentuk tunggal dari bentuk jama' al-ahkam yang memiliki arti kebijaksanaan. Selanjutnya, Islam adalah berasal dari kata salima yaslamu salaman wa salamatan yang memiliki arti selamat dari bahaya dan bebas dari cacat. Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seseorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Baik, selanjutnya hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dan hubungan dengan diri sendiri, manusia lain, alam, lingkungan, maupun hubungannya dengan Tuhan. Materi selanjutnya yaitu prinsip hukum Islam. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal, sedangkan prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum seperti prinsip tauhid, keadilan, amal ma'ruf, nahi mungkar, al-hurriyah atau kebebasan atau kemerdekaan, al-musawah atau persamaan atau egalit, dan ada ta'un atau tolong-menolong, dan tasamuh ada toleransi. Selanjutnya yaitu materi sumber hukum Islam. Islam adalah agama yang sempurna, yang mengandung aturan dan hukum tertentu yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umatnya. Setiap aturan dan hukum memiliki sumbernya sendiri sebagai pedoman dan pelaksanaannya. Sumber hukum Islam sendiri yaitu meliputi
Yang pertama ada Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran artinya bacaan, sedangkan menurut istilah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman dasar bagi manusia dalam menjalani kehidupan manusia dan menjalani kehidupan di dunia. Dalam Al-Quran terdapat 3 macam hukum, yaitu yang pertama ada hukum itikdiyah, yaitu hukum yang bersangkutan dengan apa yang diwajibkan kepada mukallaf tentang itikadnya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, dan Rasul. Yang kedua ada hukum khulqiyah, yaitu hukum yang bersangkutan dengan apa yang diwajibkan kepada mukallaf akan meningkatkan moral, budi pekerti, adab, sopan santun, dan menjauhkan diri dari sikap yang tercela. Yang ketiga ada hukum amaliyah, yaitu hukum yang bersangkutan dengan apa yang bersumber dari perkataan, perbuatan, perjanjian, dan segala macam tindakan. Hukum amaliyah ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu hukum tentang ibadah yang bertujuan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hukum tentang muamalat, perjanjian, hukuman, kejahatan, dan lain-lain. Pandangan Imam Syafi'i sebagaimana para ulama lainnya menyepakatkan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok. Bahkan beliau berpendapat tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu ada hadis. Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Hadis sebagai sunnah Rasulullah. Isi hadis itu sendiri juga perkataan atau ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih ada kaitannya dengan kehidupan manusia. Melalui hadis inilah yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut dari apa yang tercantum di dalam Al-Quran. Hadis adalah satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Hadis menjadi rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Pengertian hadis secara terminologi adalah sabda, perbuatan, dan persetujuan dari Rasulullah SAW. Sedangkan secara bahasa hadis berarti perkataan, percakapan, berbicara. Definisi hadis dikategorikan menjadi 3, yaitu perkataan Nabi atau qauliyah, yang kedua perbuatan Nabi atau fi'liyah, dan yang terakhir yaitu segala keadaan Nabi atau ahwaliyah. Yang ketiga ada ijma. Ijma menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat terhadap suatu hal. Menurut istilah, ijma adalah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara dari peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Diperlukan pengangkatan seorang pengganti beliau yang dinamakan khalifah. Maka kaum muslimin yang ada pada waktu itu sepakat untuk mengangkat seorang khalifah, dan atas kesepakatan bersama pula diangkatlah Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalifah pertama. Ijma menurut ulama usul adalah pengarang kitab Fusul Badai berpendapat bahwa ijma itu adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada qiyas. Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran suatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Qiyas menurut ulama usul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Mereka yang membuat definisi lain, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya karena adanya persamaan nilai hukum. Materi pembahasan selanjutnya yaitu tujuan hukum Islam. Secara umum, tujuan hukum Islam yaitu sebagai ketetapan hukum Islam, kemaslahatan dunia dan akhirat, serta petunjuk ke jalan yang benar bagi manusia. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam memiliki makna lain, yaitu bagi kemaslahatan hidup manusia baik rohani ataupun jasmani, individual dan sosial. Selanjutnya yaitu ada pengertian syariah. Syariah adalah berasal dari kata syar'a. Kata ini menurut Ar-Razi dalam bukunya Muhtarus Syihab bisa berarti nahaja atau menempuh, adhaha atau menjelaskan, dan bayan al-masalik atau menunjukkan jalan.
Sedangkan menurut Al-Jurjani, syariah bisa juga artinya mazhab dan trikai mustaqim atau jalan yang lurus. Dilihat dari segi ilmu, hukum syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh umat Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu ada fikih. Fikih secara etimologi berasal dari kata fik yang berarti mengetahui maksud sesuatu dan memahaminya dengan baik. Abdul Hamid Hakim dalam kitab As-Sulam mengemukakan makna fikih menurut bahasa adalah mengetahui hukum-hukum agama Islam dengan jalan ijtihad. Muhammad Abu Zahra mendefinisikan istilah fikih ialah mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci. Selanjutnya yaitu pengertian fikih. Fikih adalah pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan dan bukan digunakan landasan dalam masalah akidah. Pengertian fikih berbeda dengan syariat, baik dari segi etimologis maupun terminologis. Fikih merupakan pemahaman dan penjelasan atau uraian lebih rinci daripada yang sudah diterapkan oleh syariah. Adapun sumber fikih adalah pemahaman atau pemikiran para ulama atau mujtahid terhadap syariah atau Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya yaitu usul fikih. Usul fikih ialah suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya. Dalam pemakaiannya, kadang-kadang ilmu ini digunakan untuk menetapkan dalil bagi suatu hukum, dan terkadang untuk menetapkan hukum dengan mempergunakan dalil ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Dirumuskannya berbentuk hukum fuk atau ilmu fikih supaya dapat diamalkan dengan mudah. Selanjutnya ada kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih adalah salah satu hal penting sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pedoman, mereka tidak dapat mengetahui batas-batas boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan. Mereka juga tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan. Baik, sebelum masuk ke sesi penutup, saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, dan hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan, maupun hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua yaitu yang dimaksud dengan syariat atau syariah adalah jalan hidup muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia, serta hukum dan aturan Islam untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan mengatur hubungan mereka dengan yang lain, serta untuk mewujudkan kebahagiaan mereka di dunia ataupun di akhirat. Yang ketiga yaitu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Yang keempat yaitu usul fikih adalah, menurut aslinya kata usul fikih adalah kata yang berasal dari bahasa Arab usulul fiqh yang berarti asal usul fiqh.
Menurut istilah yang digunakan para ulama usul fikih ini ialah suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya.